Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Tarot Penenang Jiwa. Hai, apa kabar kalian? Buat kalian semua yang berzodiak Scorpio, terima kasih atas kesempatan kamu untuk bisa menyaksikan readingan ini ya. Dan selamat datang buat kamu yang baru hadir. Terima kasih udah mampir ke channel Tarot Penenang Jiwa. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Amin. Oke, kita akan membuka energi baru. Di sini aku akan membaca seperti biasa di mingguan pertama bulan November untuk masalah asmara kalian. Kira-kira apa sih yang mau diungkapkan pasangan kalian? Di sini aku punya kartu baru ya, tentang mengenai apa yang mau diucapkan pasangan kamu di sini ya. Kita akan lihat kartunya. Untuk pembacaan dimulai dari yang pertama ini ya. Oke, Scorpio, kita lihat kira-kira seperti apa energinya yang terbaca. Semoga ini resonate buat kamu ya. Dan jika memang tidak resonate, maka ini energinya bukan energi kamu, jadi gak perlu dipaksakan. Oke? Baik, kalau gitu aku akan mengambil 5 kartu aja ya. Kira-kira pesan apa yang pasangan kamu ingin sampaikan atau ingin ungkapkan kepada kamu pada minggu pertama ini? Perasaannya dia sama kamu kayak gimana? Oke, di sini yang pertama ya, untuk Scorpio ya. Oke, 2, baik, yang ketiga, biar lebih cepat ya. Yang keempat, yang kelima. Oke, di beberapa kartu ini sudah terlihat jelas ya, udah terbuka energinya. Kita akan baca yang pertama ya. Di sini udah terlihat jelas, aku masih peduli dengan kamu ya. Dari sini kata-katanya bisa dilihat, aku masih peduli dengan kamu. Jadi dia masih peduli sama kamu ya. Di sini yang kedua, aku percaya kita terhubung dengan benang takdir. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, aku tidak akan menyakiti kamu. Yang keempat, maaf, aku terlalu sering bertindak atau berbicara kasar dengan kamu. Ini energinya bisa terbolak-balik ya. Bisa kamunya yang mengungkapkan kata-kata ini atau pasangan kamu ya, yang bisa kamu ungkapkan kepada pasangan kamu ya. Yang kelima, maaf, aku tidak pandai dalam mengutarakan perasaan. Nah, jadi inilah 5 kartunya di sini yang terbaca. Untuk masalah dari setiap kartunya, kita akan buka kartu dari tarotnya ya. Apa ya
membuat mereka seperti ini. Oke. Nah, oh my god. Oke, mohon maaf ya, terjatuh. Itu kartu yang kedua, kira-kira seperti apa? Oke. Oke. Di sini kurang satu ya. Oke. Mohon maaf. Ya. Dengan kata yang pertama yang dibilang bahwa aku masih peduli dengan kamu, ya. Aku masih peduli dengan kamu. Nah, apa yang membuat dia masih peduli? Dia masih, di sini ada kartu King of Pentacle, ada Seven of Swords, dan ada King of Wands, ya. Dari 3 kartu ini, aku baca yang pertama. Di sini King of Swords, dia masih selalu memikirkan kamu, ya. Ibaratnya dia selalu melihat kamu udah berubah, banyak berubah, ya. Jadi kalau dibilang energinya Scorpio sendiri ya, ini yang terbaca Scorpio ya, kamu lagi melihat dia itu seakan-akan lebih bahagia daripada apa yang kamu lihat gitu ya. Tidak seperti yang kamu ketahui sebelumnya, seperti itu ya. Jadi pasangan kamu di sini kayak orang yang banyak berubah gitu ya. Penampilannya berubah, pemikirannya berubah, sikapnya berubah, semuanya berubah. Jadi kamu merasa dia itu perubahannya cukup besar ya. Dan dia masih peduli dengan kamu karena dia tahu apa yang kamu suka dari sesuatu yang dilakukan di belakang dia. Nah, di sini juga ada artinya dia itu kayak orang yang ingin menjaga kamu sebenarnya ya. Untuk kamu yang melihat zodiaknya Scorpio ya, di sini dia menjaga kamu. Scorpio ini menjaga kamu sebenarnya. Dia benar-benar menjaga perasaannya kamu. Dia nggak bisa lepas dari kamu karena dia merasa banyak hal yang dia rasakan itu tentang kamu, itu kayak ada sesuatu yang perlu dia jaga gitu ya tentang kamu.
dia merasa sayang sama kamu, makanya dia benar-benar sangat menjaga kamu. Dan yang ketiga, mungkin di sini dinilai dia keras kepala, dia dinilai paling egois ya. Dan di sini juga Scorpio adalah orang yang terlalu berpikir pendek gitu ya. Ibaratnya dia nggak terlalu tegas gitu ya. Ia sekalinya tegas hanya mengambil keputusan sepihak gitu ya. Ibaratnya tanpa tahu penjelasan yang lebih bisa dia rasakan kayak gitulah. Seperti apa yang kamu rasakan misalkan ya. Sini dia kayak ada perasaan itu sama kamu. Dia kayak sudah keterlaluan itulah tingkah lakunya, kayak semaunya dia sendiri ya kan. Nah itu jadi dia, aku masih peduli dengan kamu, dia pedulinya itu masih ingin menjaga kamu, walaupun dinilai sikapnya itu terlalu mencerminkan hal yang kurang baik ya, maksudnya terlalu memaksakan diri gitu ya. Itulah ya yang terlihat. Untuk kartu yang kedua, di sini aku percaya kalau apa ini? Aku percaya kita terhubung dengan benang takdir. Jadi dia masih percaya kalau terhubung dengan benang takdir. Oke. Kita lihat energinya dari yang kartu ini. Oke, kartunya sudah terlihat. Di sini ada kartu King of Cup ya. Ada kartu King of Cup, ada Page of Cup ya. Ada Eight of Swords. Di sini dia mengalami banyak hal masalah gitu ya. Makanya dia kayak orang yang bingung ya. Dia bingung dengan beberapa masalahnya selama ini. Dia udah bertindak kasar sama kamu ya. Scorpio menyadari bahwa dirinya udah bersikap kasar, udah bertindak yang seakan bukan dirinya seperti itu. Bagi dia penilaiannya ya seperti itu. Dan dia mengalami banyak masalah yang terjadi dalam hidupnya saat ini ya. Itu terkait dari karma apa yang sudah dia lakukan kepada kamu ya. Dan di sini masalahnya pun bertubi-tubi datang dan pergi. Di sini juga Scorpio sedang mengalami kebelengguan, terbelenggu dalam hidupnya, gak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa menikmati hidupnya dengan baik kayak gitu ya. Walaupun dia percaya bahwa kamu itu adalah benang takdirnya, tapi dia di sini kayak orang yang menolak. Sebelumnya dia menolak dari hal yang sudah sebenarnya percaya kalau kamu itu jodohnya dia gitu ya, tapi dia menolak gitu ya, menolak dari apa yang terjadi dalam hubungan ini gitu ya. Ya itulah yang menjadi perkara dari hubungan antara dia sama kamu tuh. Di sini aku tidak akan menyakiti kamu. Nah, kita akan buka kartunya 3 lagi. Apa yang dia lakukan sebelumnya terhadap kamu? Sehingga ada kata menyakiti sebelumnya. Oke.
Kita lihat energinya. Oke, yang terjatuh aja ya. Tadi ada yang tersembunyi di sini. Oke, selanjutnya kurang 2. Oke. Aku tidak akan menyakiti kamu. Ini perkataan yang sekarang. Sebelumnya mungkin dia itu sedang melakukan sesuatu hal yang tidak adil sama kamu ya. Bahkan dia sudah cukup kasar menyakiti yang tadinya ya. Dan dia mengalami banyak masalah sehingga dia itu terbebani ya tadinya ya. Bahkan di sini juga dia melakukan sesuatu yang gak adil pada kamu, dimana dia seperti orang yang memberikan harapan palsu terhadap kamu ya. Bahkan dia tidak memiliki sesuatu harapan untuk hubungannya ke jenjang yang lebih serius sama kamu. Sebelumnya seperti itu ya. Bahkan untuk yang saat ini juga, ketika dia mengalami melakukan sebuah kesalahan yang menyebabkan dia berkata seperti ini, aku tidak akan menyakiti kamu lagi. Di sini dia kayak orang yang berputus asa, menyesal. Ada suatu penyesalan yang sudah dia lakukan kepada kamu. Tadinya dia melakukan ketidakadilan sama kamu, dimana juga memberikan harapan palsu sebelumnya. Akhirnya karmalah yang berbicara. Dia menyesal sudah menyakiti kamu, dan dia juga diperlakukan oleh kekasihnya seperti apa yang sudah dia lakukan kepada kamu. Dia merasakan itu semua. Jadi penyesalan itu udah datang pada dirinya tanpa ada kata ibaratnya sepatah kata pun dia nggak bisa berbicara. Dia hanya menyesal dengan semua kesalahan yang sudah dia lakukan kepada kamu. Dia merasa tersakiti juga gitu ya. Dan yang kartu keempat di sini, maaf, aku telah sering bertindak atau berbicara kasar dengan kamu. Nah, ini ya, untuk hal yang kemarin itu seperti apa sebenarnya, yang kenapa dia melakukan semua ini? Apa alasannya yang membuat dia kayak gini? Kita akan lihat energinya. Oke. Nah, di sini ada Knight of Cup ya. Terus ada Three of Cup. Ada Queen of Pentacle. Di sini bisa dibilang kemarin dia udah bertindak kasar. Karena apa? Karena dia berharap pada orang lain gitu ya. Dia berharap pada orang lain, dia tidak memberikan kepastian sama kamu ya. Dia bertindak kasar, bahkan memperlakukan kamu tidak adil seperti itu. Karena apa? Karena dia berharap pada orang yang ada di depannya dia,
atau orang ketiga yang berdilin dengan dia, ya. Nah, inilah yang mengartikan bahwa ada cinta segitiga, ya. Cinta segitiga dalam hubungan antara dia dengan kamu dan orang lain, ya. Dimana hubungan ini hubungan yang memang memiliki triparti atau hubungan orang ketiga, ya. Dan pada kenyataannya semua yang dia lakukan itu dia baru menyadari seperti apa yang sebenarnya pasangan dia lakukan terhadap dia. Dia merasa bahwa kamulah satu-satunya yang bisa membuat dia atau memahami dia, gitu ya. Inilah yang dia rasakan atau dia lakukan sebelumnya. Untuk selanjutnya di sini ada kata maaf, aku tidak pandai dalam mengutarakan perasaan. Kenapa? Oke. Di sini ada the word, ya. Ada the fool, ada the shadow side. Dia tidak pandai mengungkapkan kepada kamu, apalagi menyampaikan perasaannya dia. Karena apa? Karena dia lebih memikirkan dunianya dia. Dia hanya memandang seseorang itu berdasarkan kecantikannya, duniawinya, ya. Bukan berdasarkan hatinya, tapi berdasarkan apa yang dia miliki dari pasangannya. Itulah yang dia pandang sebenarnya. Dan di sini dia menjadi orang yang tidak peduli kepada kamu, ya. Cuek, sifatnya dingin memang, ya. Bahkan dia seakan kayak orang yang gak peduli dengan kamu, karena dia emang menganggap kamu itu bukan tipenya seperti itu, ya. Dan di sini ada the shadow side yang artinya dia takut akan penolakan dari kamu. Makanya dia melakukan seperti itu. Dia belum berani untuk mengungkapkan perasaannya terhadap kamu. Seperti itulah yang dia hadapi saat ini. Nah, itulah untuk masalah dari Scorpio, ya. Perasaan yang ingin disampaikan oleh Scorpio kepada kamu. Dan untuk masalah kamu, ketika mengetahui semua ini, apa yang menjadi jawaban kamu kali ini, ya? Apakah kamu menerima kembali atau kamu menyudahi hubungan ini? Hubungan yang toksis, yang penuh triparti, dengan adanya orang ketiga dalam percintaan kamu. Oke, kita akan ambil 5 kartu untuk kartu Lenormand, ya. Aku meminta kartu yang jatuh, ya, bukan yang muter di kartunya. Kurang 2. Oke. Perasaan kamu ketika tahu hal-hal yang terjadi dalam hubungan kamu bersama pasangan kamu. Ketika tahu jawaban perasaan dia seperti apa yang tidak terungkap dengan kamu.
Di sini terbaca hati kamu udah terluka, encore, jantung kamu udah sakit ya, merasakan sakit yang menancap begitu dalam sehingga membuat kamu trauma untuk mengenal dia kembali, itu ya, dimana kamu merasakan tidak seperti hal yang sebelumnya kamu ketahui. Dengan perkataan aku masih peduli dengan kamu, kamu masih mengalami rasa trauma yang begitu dalam. Jadi kamu masih belum bisa menerimanya dengan baik ya, karena kamu masih takut akan terjadi hal yang sama lagi gitu ya. Dan yang kedua di sini, aku percaya kita terhubung dengan benang takdir. Ya, pasangan kamu merasakan memang kamu yang bisa membuatnya nyaman, kamu yang bisa membuat hidupnya berwarna, dan kamulah yang bisa membuatnya bahagia gitu ya. Tetapi di sini selanjutnya ada, aku tidak akan menyakiti kamu. Di sini terlihat ada the star, yang artinya dia masih perlu pikir panjang untuk sesuatu hal hubungan ini kembali ya. Ketika itu kembali bagaimana, ketika itu tidak kembali bagaimana, dia perlu berpikir secara realistis. Dia nggak mudah lagi untuk bisa percaya akan kata-kata kamu, karena dari apa yang sudah dia rasakan sebelumnya itu sangat menyakitinya ya. Selanjutnya di sini, maaf aku terlalu sering bertindak atau berbicara kasar dengan kamu ya. Sebenarnya dia udah tahu kamu pun berbicara dengan orang lain atau gampang terpengaruh dari orang lain. Itulah yang membuat dia itu memahami kalau kamu itu adalah orang yang bisa dibilang gampang terpengaruh, gampang terpancing emosinya ya. Bahkan kamu seakan-akan melakukan semua itu kayak bukan dari orang lain, tapi dari diri kamu sendiri yang memang tidak terlalu seakan-akan hanya ingin mengambil kesempatan kembali untuk bisa dekat